Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kedua mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kita membicarakan tentang aktivitas dari SIA itu sendiri. Untuk pertama, mari kita bahas tentang siklus aktivitas pendapatan. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan: entry, pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penagihan kas. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan pesanan dari pelanggan. Bagian pesanan penjualan bertanggung jawab atas proses entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan sendiri terdiri 4 tahap. Pertama, pengambilan pesanan dari pelanggan. Kedua, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan. Ketiga, pengecekan ketersediaan stok. Dan keempat adalah jawaban ke permintaan pelanggan. Pesanan pelanggan dapat diterima dengan berbagai cara, misalnya di toko, melalui surat, melalui telepon, melalui website, atau melalui tenaga penjualan di lapangan. Salah satu cara meningkatkan efisiensi entry pesanan penjualan adalah dengan mengizinkan para pelanggan untuk memasukkan data penjualan sendiri, yaitu dengan melalui web. Sistem seperti ini dikenal dengan choice board. Sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit, terutama pada penjualan antar perusahaan B2B, di mana penjualan secara kredit harus disetujui sebelum diproses. Memeriksa ketersediaan persediaan dilakukan agar dapat menginformasikan kepada pelanggan mengenai perkiraan tanggal pengiriman. Apabila tersedia cukup banyak persediaan untuk memenuhi pesanan tersebut, maka pesanan penjualan tersebut dilengkapi, kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pelanggan dan bagian pengiriman, pengawasan persediaan, dan bagian penagihan. Tapi apabila tidak tersedia cukup stok di perusahaan, maka dapat dilakukan back order. Pemberian jawaban atas permintaan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Bahkan kualitas pelayanan pelanggan seringkali merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Sehingga banyak yang menggunakan software khusus yang disebut dengan CRM, Customer Relationship Management. Software ini membantu mengatur data terinci mengenai para pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal. Aktivitas kedua dalam siklus pendapatan adalah pengiriman, yaitu memenuhi pesanan dan mengirim barang dagangan ke pelanggan. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah mengambil dan pengepakan pesanan, dan kedua mengirimkan pesanan tersebut. Kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk yang diinginkan dan jumlah tiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Bagian pengiriman dibandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam kartu pengambilan barang dan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim dari entry pesanan penjualan. Aktivitas ketiga dalam siklus pendapatan adalah penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah suatu hal yang penting. Aktivitas penagihan adalah aktivitas
aktivitas pemrosesan informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Hal ini membutuhkan informasi identifikasi dan jumlah barang yang dikirim dari bagian pengiriman, dan informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan lainnya dari bagian penjualan. Pemeliharaan data piutang usaha melakukan dua tugas dasar: menerbitkan rekening pelanggan dari informasi dalam faktur penjualan dan mengkreditkan rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Penagihan kas merupakan aktivitas terakhir pada siklus pendapatan. Petugas bagian penagihan mempersiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list, yaitu dokumen yang mengidentifikasikan nama dan jumlah semua kiriman uang pelanggan dan mengirimkan salinannya ke bagian usaha. Demikian adalah siklus dari pendapatan. Baiklah, kita menginjak pada bagian kedua, yaitu tentang siklus pengeluaran. Dalam siklus ini, pertukaran informasi utama adalah dengan para pemasok barang atau vendor, di mana informasi juga mengalir dari siklus pendapatan, siklus produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai bagian tentang kebutuhan untuk pembelian barang dan bahan baku. Tujuan utama siklus pengeluaran adalah meminimasi biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Untuk itu harus membuat keputusan penting apa saja. Pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Kedua, pemasok manakah yang memberikan kuantitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik pula? Ketiga, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal? Keempat, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Kelima, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan pemasok? Keenam, bagaimana pembayaran ke pemasok dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Aktivitas dasar bisnis dalam siklus pengeluaran ada 3, yang sebagian merupakan kebalikan dari aktivitas yang ada pada siklus pendapatan dan berbeda entitinya. Kalau siklus pendapatan terkait dengan pelanggan, sedangkan aktivitas pengeluaran terkait antara hubungan organisasi dengan para pemasok atau vendor. Aktivitas siklus pengeluaran adalah 1. Memesan barang, perlengkapan, dan pelayanan. Kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan pelayanan. Ketiga, membayar barang, perlengkapan, dan pelayanan. Aktivitas pemesanan barang merupakan kebalikan dari aktivitas entry pemesanan barang. Aktivitas penerimaan kebalikan dari fungsi pengiriman pemasok. Aktivitas pembayaran barang kebalikan dari aktivitas penagihan kas. Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan barang, perlengkapan maupun pelayanan. Keputusan penting dalam aktivitas awal ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang akan dibeli, dan juga mengidentifikasi dari pemasok mana akan dibeli. Aktivitas ini membutuhkan pendekatan yang digunakan untuk mengelola persediaan agar produksi berjalan lancar tanpa ada gangguan karena kekurangan persediaan. Pada kondisi sebaliknya, di mana produksi berjalan dengan biaya besar
karena terlalu besarnya persediaan. Metode tradisional yang digunakan untuk mengolah persediaan independen adalah kuantitas pesanan ekonomis, atau disebut juga dengan Economic Order Quantity (EOQ), yang didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah pesanan, pergudangan, dan kekurangan persediaan. EOQ menghitung seberapa banyak barang yang dipesan, juga akan menunjukkan titik ekonomi reorder point, yaitu menspesifikasikan kapan saat untuk memesan ulang berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat persediaan aman yang diinginkan. Metode lain yaitu perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk mengelola persediaan sekelompok material secara bersama-sama. Metode alternatif lain yang sekarang banyak dikembangkan adalah sistem persediaan just in time atau disebut dengan JIT, yaitu metode alternatif untuk mengelola persediaan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan biaya pergudangan atau biaya kekurangan persediaan. Sistem JIT ditandai dengan seringnya terjadi pengiriman material suku cadang. Permintaan pembelian dipicu oleh fungsi pengendalian persediaan yang merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasikan permintaan barang, menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal yang dibutuhkan, mengidentifikasikan nomor, deskripsi, jumlah barang, harga satuan, serta pemasok yang dianjurkan. Bagian penerimaan dan penyimpanan memiliki dua tanggung jawab utama. Pertama, memutuskan apakah menerima kiriman dan memverifikasi jumlah serta kualitas barang yang dikirim. Keputusan pertama dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh fungsi pembelian. Sedang memverifikasi jumlah barang yang dikirim merupakan hal penting untuk memastikan bahwa perusahaan hanya membayar barang-barang yang memang benar-benar diterima. Hal yang penting dalam menerima dan menyimpan barang adalah jangan sampai menerima jumlah barang yang berbeda dengan jumlah yang dipesan, menerima barang rusak, dan menerima barang dengan kualitas rendah di bawah standar inspeksi yang ditetapkan. Membayar barang adalah menyetujui faktur penjualan dari pemasok untuk dibayar. Proses yang terjadi adalah bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kemudian, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Kewajiban hukum untuk membayar pemasok muncul pada saat barang diterima. Akan tetapi, banyak perusahaan mencatat utang usaha hanya setelah penerimaan dan persetujuan faktur. Siklus aktivitas produksi pada sistem informasi akuntansi. Pada siklus ini, informasi yang berkaitan dengan barang jadi yang telah dibuat dan tersedia untuk dijual akan diberikan ke siklus pendapatan, dan informasi mengenai kebutuhan bahan baku diberikan ke siklus pengeluaran. Informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus SDM, juga penggajian, yang selanjutnya akan mengirimkan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Dan informasi mengenai harga pokok penjualan akan dikirim ke buku besar. Aktivitas pada siklus produksi ada 4. Pertama, desain produk. Kedua, perencanaan dan penjadwalan. Ketiga, operasi produksi. Dan keempat adalah akuntansi biaya. Aktivitas desain produksi bertujuan untuk mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, serta secara simultan meminimalkan biaya produksi.
Dalam aktivitas ini menghasilkan dua dokumen utama. Pertama adalah daftar bahan baku atau bill of material atau BOM, disingkat BOM, yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produksi jadi. Kedua adalah daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan, serta urutan proses yang dibutuhkan untuk membuat barang. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan yang bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien dalam memenuhi pesanan dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan barang jadi. Dua metode perencanaan produksi adalah perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning (MR2) dan Just in Time atau JIT. Kedua metode ini berbeda pada masalah rentang waktu perencanaan produksi. MRP2 dapat digunakan untuk rentang waktu perencanaan yang panjang, sedangkan JIT hanya untuk rentang waktu perencanaan yang pendek. Demikian juga dengan MRP2 dilakukan untuk memperkirakan permintaan pelanggan dengan menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku, sehingga disebut sebagai sistem produksi dorong push atau push production system. JIT hanya berproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, sehingga dapat dilakukan meminimalkan atau menghilangkan persediaan material, barang dalam proses maupun barang jadi. Untuk JIT juga disebut sebagai sistem produksi tarik, pull production system. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah operasi produksi dari suatu barang. Dari berbagai macam perusahaan, aktivitas ini berbeda-beda tergantung dari jenis produksi yang dibuat dan otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan teknologi informasi proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer atau disebut juga dengan Computer Integrated Manufacturing atau disingkat CIM. Aktivitas terakhir dari siklus produksi adalah akuntansi biaya yang bertujuan untuk satu, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja operasional produksi. Kedua, memberikan data yang akurat mengenai produksi untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Dan ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Untuk itu membutuhkan akumulasi data mengenai 4 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, mesin, dan peralatan serta overhead pabrik. Nah, demikian uraian dari siklus produksi. Berikut adalah pertanyaan yang harus Anda jawab untuk dapat dikirim jawaban tersebut dalam format PDF ke Google Classroom. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan JIT atau Just in Time pada siklus aktivitas pengeluaran sistem informasi akuntansi? Pertanyaan kedua, sebutkan aktivitas SDM atau sumber daya manusia pada siklus sistem informasi akuntansi. Ketiga, apa yang dimaksud dengan ayat jurnal penutupan? Silahkan dikerjakan. Salam sehat dan salam